Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Selasa tanggal 7 November 2023. Kita masih membicarakan soal Yusuf Mansur atau aslinya Jam'an Nur Khotim Mansur. Saudara-saudara, tidak dapat kita pungkiri bahwa Jam'an telah mengumpulkan uang masyarakat yang tidak sedikit, baik itu yang namanya sedekah, baik itu yang namanya investasi, baik itu yang namanya patungan dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga tahu bahwa Jam'an hari ini adalah orang yang sangat kaya. Dia boleh kita katakan dia termasuk kelompok miliarder di Indonesia. Saudara-saudara, hari ini Jam'an menghadapi masalah hukum yang begitu banyak, baik hari ini maupun sebelumnya, dan mungkin juga pada masa-masa yang akan datang. Masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Jam'an itu terkait dengan uang masyarakat yang dia kumpulkan. Banyak di antara kita tentunya bertanya, kemana atau dipakai untuk apa uang Jam'an yang banyak itu? Tentang hal ini teringat saya dengan Tuan Iqbal yang pernah tampil di video saya ketika masih bernama Toiba Channel maupun di Toiba TV ini. Iqbal itu sendiri adalah tokoh nyata, bukan fiktif, walaupun nama Iqbal itu adalah sebuah nama yang tidak sebenarnya. Iqbal menurut pengakuannya itu berteman dekat dengan Jody Broto Suseno, pemilik merek warung Steak and Shake. Dia juga berteman akrab dengan Jam'an Nur Khotim Mansur. Setidaknya itu adalah pengakuan Iqbal. Iqbal dalam video yang pernah saya tayang itu mengatakan bahwa Jam'an menggunakan uangnya untuk pengembangan bisnis rumah makan yang bernama warung Steak and Shake. Nanti seperti apa pernyataan Iqbal itu, saya putar kembali videonya di lampiran video ini. Masih terkait dengan apa yang dikatakan oleh Iqbal, seorang pengusaha nasional bidang kuliner pernah mengatakan bahwa saat ini di Indonesia, jika seseorang ingin mengembangkan rumah makan yang berskala menengah ke atas, maka dia membutuhkan dua skema pembiayaan. Skema yang pertama menggunakan pinjaman bank atau menggunakan penyertaan modal dari pihak lain atau yang dikenal dengan nama franchise. Sedangkan rumah makan miliknya Jam'an yang bernama Steak and Shake ini tidak menggunakan dua skema itu, melainkan memakai uang Jam'an itu sendiri. Saudara-saudara, kepemilikan Jam'an atas merek dagang bernama warung Steak and Shake ini bukan lagi menjadi informasi tertutup, sudah sangat terbuka dari berbagai informasi media sosial maupun media online maupun media cetak, maupun dari video-video yang dirilis sendiri oleh Jam'an. Di situ Jam'an mempertunjukkan kepemilikan dia atas warung Steak and Shake ini. Saudara-saudara, dari berbagai sumber yang saya kumpulkan, dari sumber yang bisa saya percaya mengatakan bahwa setiap warung Steak and Shake itu berdiri di atas lahan yang dibeli secara cash oleh Jam'an. Anda bisa bayangkan sendiri berapa harganya lahan tempat warung Steak and Shake itu berdiri. Saya contohkan di sini. Sore tadi, karena ada sebuah keperluan di gedung JEK TV di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan, saya melewati depan warung Steak and Shake milik Jam'an ini. Warung Steak and Shake Jam'an ini bersebelahan dengan gedung JEK TV yang memang tak jauh dari stasiun kereta Tebet. Dari pandangan mata sepintas, warung Steak and Shake ini berdiri di atas lahan kurang lebih 1000 meter atau kurang sedikit dari itu.
Saudara-saudara, sebagai perbandingan, saya mau mengatakan di sini bahwa tanah di Tebet itu harganya sekitar 30 sampai 40 juta rupiah per meter persegi. Sudah bisa kita bayangkan berapa harga atau berapa uang yang dikeluarkan Jam'an untuk menguasai lahan itu. Ditambah biaya membangun dan operasional tentu berlipat lagi dari harga yang dikeluarkan Jam'an untuk membeli lahan tersebut. Warung Steak and Shake ini dibangun pada awal tahun ini dan beroperasi beberapa pekan sebelum bulan Ramadan. Saya rasa ini sebuah perkembangan yang hebat. Saat pandemi, usaha rumah makan terpukul dan tiarap, bahkan belum ada yang mampu bangkit kembali, sedangkan Jam'an malah membangun warung Steak and Shake yang begitu besar dan mewah. Pernah dalam sebuah video yang tentunya mungkin kita pernah saksikan, Jam'an mengatakan bahwa dalam urusan rumah makan saja atau dalam bisnis rumah makan dia membayar pajak setiap hari, sekali lagi setiap hari sebesar 200 juta. Saya meyakini rumah makan dengan pajak segitu besar adalah berasal dari rumah makan warung Steak and Shake ini. Jika sudah begitu, saudara-saudara, maka uang karyawan Petren yang menggugat Jam'an di Pengadilan Negeri Kota Bandung yang kurang dari 500 juta itu, atau uang investor rumah Keisa Al-Mansur yang kurang dari 6 miliar itu, atau uang para TKW Hong Kong yang pernah menggugat Jam'an yang kurang dari 200 juta itu, atau para penggugat investasi patungan usaha di Pengadilan Negeri Tangerang yang kurang dari 300 juta itu, atau uang Zeni Mustafa yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berjumlah 1,2 miliar itu, bagi Jam'an sesungguhnya hanya seujung kuku. Nah, saudara-saudara, baiklah, saya akan memutar kembali pernyataan Iqbal soal uang Jam'an yang dia simpan di warung Steak and Shake, dan juga hari ini saya lewat di depan warung Steak and Shake milik Jam'an di Bilangan, Tebet, Jakarta Selatan. Satu lagi, tak jauh dari rumah makan warung Steak and Shake yang tadi saya lewati itu, juga masih ada satu lagi warung Steak and Shake milik Jam'an yang tak jauh dari rumah makan tempat saya lewat tadi, masih di Bilangan, Tebet, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa pada video yang akan datang dengan informasi yang baru. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di warung Steak and Shake di tempat Jakarta Selatan. Abang tahu nggak yang punya siapa? Yang tahu Pak? Yang punya di orang Jogja itu. Atau Ibu Masuk. Siapa Pak? Ibu Masuk. Di Tebet, Jakarta Selatan. Ini tanahnya ada 10 meter nih. Oh ya, di dalam sana ya. Jadi di Tebet sini ada 2 warung Steak and Shake, satu di dekat stasiun kereta, satu lagi di dalam ya, di tempat dalam sana ya Pak. Tempat raya. Gede ya. Mas Iqbal, artinya uang sedekah yang dikumpulkan oleh Jam'an dinikmati oleh Jody. Ya iyalah. Itu logika keledai. Ya. Gini Pak, di era pandemi
yang serba susah modal. Orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak itu premiumnya namanya The Obong. Kan kita bingung sih sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya, udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh Pak. Bank Perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah, ada 50 biji nih sama satu Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja, dia banyak duitnya. Tapi ya tadi itu, dengan duitnya nanti juga yang disikat kan. Mas Iqbal, artinya Mas Iqbal mau bilang bahwa warung steak di mana-mana itu dibikin dan dibiayai oleh uang sedekah. Saya ralat. Bukan warung steak di mana-mana. Ya. Itu namanya saya memfitnah Jody. Ya saya tetap hormat sama Jody. Sebagian dari warung steak itu jelas modalnya dari duit-duit itu. Gila loh Pak. Katanya memang, bukan katanya. Konon kabarnya deh, biar seolah-olah saya kan nggak kenal gitu ya. Konon kabarnya itu bukan ngontrak lagi loh. Beli cash. Ya tahu. Beli cash loh. Kadang-kadang itu di jalan protokol loh Pak. Iya. Di jalan protokol itu warungnya itu. Kayak misalnya di Bandung itu di Dago gitu. Kalau di Jogja di Urip Sumoharjo gitu. Kalau di Jakarta ya di Tamrin misalnya aja, di Tamrin gitu. Itu menutup nggak kalau kira-kira ente jualan daging cuman daging stick-stickan ya, stick-stickan dengan harga yang sangat murah, tapi ente ngontrak, nutup nggak? Nggak nutup, itu memang dia beli. Dan ini satu ilmu dari saya, Iqbal, yang lebih kaya dari Jody. Karena ilmu dari saya, yang akan saya beberkan juga. Anda salah kalau melihat kekayaan ini Jody atau si Jam'an ini dari food and beverages itu dari jualan makanannya. No. Tapi? No. Apa coba? Tebak dulu. Bukan dari gini, bisnis food and beverages iya. Ya. Memang lo pikir dia kaya dari itu? Enggak, Bos. Dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Ya, saya mau tanya ke Mas Iqbal. Ya itu bikin itu iyalah jual minuman kayak gini memang bikin untung juga kan. Ini kan es teh ini kan modalnya paling cuma 1.000. Ya. Dijual ini kan 6.000, untung 5.000. Tapi nggak akan jadi miliarder juga kan dia dengan jualan es teh gitu loh. Dari mana? Dari nilai aset tanah yang dibeli itu. Jadi bisnisnya Jody itu dari saya ilmunya itu. Menguasai properti. Nggak ketebak kan? Ya. Nggak kepikiran kan? Propertinya itu yang dahsyat, itu cerdas. Siapa gurunya? Saya gurunya. Jadi gini deh, warung steak, jualan stick-stickan palsu gitu. Anak-anak muda kan yang makan kan, jus gitu. Ya kaya sih, tapi nggak akan jadi miliarder. Lu mau punya 100 otak yang miliarder, yang bikin kaya karena kamu punya lindung nilai berupa aset-aset tanah itu yang dimiliki pribadi. Luar biasa loh Pak. Luar biasa, itu gila, emang jago. Dan itu salah saya. Karena telah mengajarkan kepada Iya, saya ngajarin kok, gimana. Jadi warung steak and steak ini hanya sebuah kamuflase. Enggak juga, bukan kamuflase benar so. Tetap sebuah strategi. Tetap cuan juga. Sebuah strategi untuk menguasai properti. Iyalah, hebat nggak? Hebat. Ini megamennya nih, saya. Hebat. Saya think tanknya. Kan itu yang saya lakukan di Inggris. Itu yang saya lakukan di Inggris. Ya, saya cuman jualan ya apalah. Nggak jelas lah, tapi kan tanahnya kan punya saya gitu loh. Betul. Gini deh, warung steak itu mau tutup aja, itu tetap untung gitu loh. Orang ngerti nggak sih? Udah masuk lagi nya. Masuk. Gini, 5 warung steak bangkrut. Dia nggak bangkrut, itu kan judul di koran aja bangkrut. Kan tanahnya milik dia, dia tinggal jual atau enggak dia bikin hotel budget. Coba telusuri itu, jangan-jangan sebagian dari tanah-tanah warung steak udah jadi hotel budget lagi sekarang. Coba telusuri. Oke. Ente telusuri, itu tugas ente detektif kan? Siap. Detektif bukan wartawan kan? Jadi properti itu akhirnya milik Jody atau Yusuf atau Jam'an? Sebagian Jody, Jam'an atas nama istri tapi rata-rata. Rata-rata. Karena biar nggak pajak progresif kan? Betul. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Keren, kaya mereka kaya Pak.
Tapi kenapa ya udah kayak gitu, balikinlah. Kalau yang itu ibu-ibu itu balikinlah.